Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang berisi peringatan dari Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Itu terdapat dalam surat 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Nah, demikian bunyinya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, katanya di sini menunjuk kepada ibadah yang mereka jalankan. Dan di situ ada sebuah peringatan, jauhilah mereka itu. Nah, kata ibadah dalam bahasa Inggris godliness, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata eusebia, itu sering diterjemahkan sebagai kesalehan, hidup yang takut akan Allah, atau pengabdian kepada Allah. Sehingga menurut pandangan Paulus, eusebia atau ibadah itu bukan sekedar liturgi atau seremonial belaka yang selama ini mungkin kita pahami dan lakukan, seperti berdoa, ibadah atau berbuat bakti, terlibat dalam pelayanan atau aktivitas lainnya. Tapi sebenarnya ibadah merupakan cara hidup Kristen yang benar. Sebuah keyakinan iman yang dipraktekkan. Iman ada di dalam, tapi ketika dipraktekkan, itu memperlihatkan iman yang ada di dalam itu. Serta ibadah itu adalah pengajaran yang menghasilkan kehidupan yang ilahi dalam praktek keseharian di tengah dunia yang berdosa. Jadi bukan cuma sekedar pengajaran atau teori belaka, tetapi itu harus diaplikasikan, diejawantahkan, diterapkan dalam sebuah sikap hidup, sebuah praktek hidup yang ilahi di tengah dunia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Paulus memperingatkan para pemercaya di akhir zaman ini melalui tulisan ini bahwa ada orang-orang yang menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Bagaimana bisa? Tentu kita bertanya, bagaimana caranya? Atau dengan cara apa mereka melakukannya? Mereka beribadah tapi memungkiri kekuatan atau kuasa yang ada di dalam ibadah tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat sebelumnya yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4, maka kita akan melihat sikap atau perilaku manusia di akhir zaman yang menjadi petunjuk atau bukti peringatan Rasul Paulus tersebut. Sikap atau perilaku tersebut seperti apa saja? Saya akan membacakan ayat tersebut dengan cepat saja. Pertama, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, nggak peduli agama, nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan yang ke-18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba saudara bayangkan, mereka beribadah,
Tetapi pada kenyataannya dari 18 hal tersebut, apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa evaluasi dalam diri kita? Apakah kita termasuk dalam kelompok seperti itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, semua hal yang dituliskan di ayat yang kedua sampai 4 tadi itu membuktikan bahwa di akhir zaman ada orang-orang Kristen yang sekedar beragama, melakukan ritual ibadah, bergereja, tapi sebenarnya tidak atau belum beribadah. Kenapa? Karena mereka masih hidup sembrono, semaunya sendiri, dan hidup jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap kita bisa sepakat bahwa sikap hidup dan perilaku keseharian kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang kita terima dalam ibadah kita, itu merupakan aktualisasi atau perwujudan dari ritual ibadah liturgis yang kita lakukan dengan sepenuh hati di dalam ibadah kita. Jadi ibadah bukan cuma sekedar liturgi, tapi bagaimana perilaku hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak semua orang bisa masuk gereja, tapi orang bisa melihat bagaimana orang gereja dalam kehidupan keseharian mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar liturgi atau sekedar ritual belaka, tetapi bagaimana kehidupan kami yang menerima pengajaran, yang menerima firman Allah itu dinyatakan dalam kehidupan keseharian kami, supaya orang melihat bagaimana Allah bekerja, Yesus hadir di dalam dan melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap pendengar renungan ini menyadari bagaimana mengaplikasikan, mengaktualisasikan, membuktikan ibadah mereka kepada Allah dalam keseharian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara ada yang membutuhkan bantuan doa, silahkan jangan ragu, hubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.